Telusuri masa depan, kemarin nyata tapi sudah tak ada. Esok tak nyata tapi akan ada. Kemarin telah hilang dan esok kan datang. Kemarin takkan terulang, namun esok bisa terbilang. Sehingga berbilanglah dan berbilang untuk esok yang segera datang. Tanggung jawab, mandiri dan berakhlakul karimah. Sebelum materi adik-adik, mari kita tes kekompakan ya. Tangannya yang belakang memegang pundak yang depan agak merapat saja. Jangan ditarik, pegang aja. Oke, Dik. Jawabnya cukup di hati saja ya. Nanti implementasinya dalam gerakan. Setuju ya? Ada satu pertanyaan saja dari kakak, Dik. Kalau adik-adik setelah kegiatan ini pasti pengen liburan kan? Hanya ada 4 yang kakak tawarkan. Keras mana, pakai mic? Pakai mic. Kakak akan tawarkan satu pertanyaan tapi 4 jawaban. Tapi masing-masing jawabannya 1 ya. Kalau adik-adik setelah kegiatan ini ingin liburan kemana? Yang pertama jawab di hati ya. Pingin belanja ke mall. Oke. Yang kedua pingin ke pantai. Oke. Yang ketiga pingin tidur istirahat. Yang keempat pingin jalan-jalan. Oke, setuju ya? Kakak ulangi lagi, yang pertama ke yang kedua, yang ketiga, yang keempat, masing-masing hanya 1 jawaban. Setuju? Implementasinya, kalau ke mall adik-adik ke depan badannya. Coba cek depan. Nah, kalau ke pantai ke belakang. Oke. Kalau tidur ke kanan. Mana tangan kanan? Tangan kanan mana tangan kanan? Nah. Kalau jalan-jalan. Oke. Ini tes kekompakan. Mana kelompok mana yang memang sehati? Deal? Jangan ada kesepakatan. Paham ya? Oke. Dik, kalau setelah kegiatan ini ingin kemana? Mana ada yang kompak nggak? Tidur semuanya. Tepuk tangan. Kayaknya sudah komik ini sudah bocor. Oke, Dik. Kalau dengan kakak, saya, kalian adalah pemimpin. Karena pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinan. Paham ya, Dik? Apa katanya pemimpin itu? Setiap manusia adalah pemimpin. Dan pemimpin akan ditanya pertanggungjawaban. Itu penting. Paham ya? Nadi, bagaimana sih ingin jadi seorang pemimpin? Oke, depan. Sebutkan nama, kelas atau jurusan ya. Kasih semangat dong.
Jangan nyatakan itu bapak. Nih, silakan yang lain. Perkenalkan, nama saya Cinta dari 10 PDP. Ya. Apa jawabannya? Pertanyaan apa? Apa pertanyaannya? Apa ya? Bertanggung jawab, berani, amanah. Oke, terima kasih itu sampai jatuh. Oke, tanpa babak kakak pingin adik-adik membuat lingkaran jadi kakak berada di tengah-tengah. Bisa ya? Tanpa bersuara ya? Oke, lakukan di. Kakak yakin adik-adik tidak suka pada teman atau orang yang tidak disiplin, setuju? Setuju. Contoh, dan jam 3 datang jam 4, pernah nggak? Masuk sekolah jam 7, bangun setengah 7, pernah nggak? Itu saya karet nih. Ngaret. Nah, kakak harapkan adik-adik setelah kegiatan LDKS ini tidak ada lagi sifat yang seperti itu. Harus menepati janji dik. Paham ya? Oke, sekarang kakak ingin bertanya apa itu disiplin, tapi dalam permainan. Adik bisa lagu Totong Bebek? Ini diputar, kalau berhenti nanti menjawab definisi apa di situ. Ke kanan ya. Oke, ini 3, 2, 1. Bebek Alsa Nah, suaranya kencang. Ayo semangat dong. Sekali lagi. Potong bebek. Ayo suaranya kencang. Ini ya. Bertanggung jawab. Ayo tepuk tangan dong. Ayo, apa itu disiplin? Kenalkan nama, jurusan. Ayo. Tengah. Tengah. Kak, bisa pinjam-pinjam Kak Mas Yes? Kasih tepuk tangan dong, sudah berani di depan. Apa disiplin menurut adik? Nama, jurusan, kelas berapa? Siapa namanya? Yusuf. Sudah terkenal. Tadi ketawa, sekarang ketawa menular berarti ya. Yusuf, apa arti disiplin, Yusuf? Terserah Yusuf. Ke sekolah tepat waktu, catat tak kata Yusuf, disiplin itu ke sekolah tepat. Apalagi? Contoh, kita ingin disiplin diet. Depan ada bakso, ada cuanki, ada mie ayam, ada seblak ceker,
Nah, kita harus mampu menahan godaan. Itu definisi disiplin. Nah, kakak harapkan adik-adik semua ini memiliki sifat disiplin. Siap ya? Harus siap. Oke. Bagaimana cara kita menumbuhkan disiplin? Oke. Kakak ada 3 cara, mudah-mudahan bisa diikuti oleh kalian. Yang pertama adalah adik-adik harus memikirkan jangka panjang. Oke. Memikirkan jangka panjang. Mau jadi apa ke depannya kita? Karena disiplin adalah syarat utama orang menjadi sukses. Oke. Jadi yang pertama adalah untuk belajar disiplin, pertama kita harus memikirkan jangka panjang. Dan kakak yakin adik-adik bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang kurang baik. Ya. Contoh kalau kita janjian jam 3 datang jam 4, itu disiplin nggak? Paham ya, Dik ya? Lalu yang kedua, Dik, untuk mempertahankan disiplin adalah 10 menit biarkan berlalu. Ya. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya begini. Kalau adik lebih belajar, pasti akan terganggu dengan handphone adik-adik. Biarkan ingin membuka handphone itu 10 menit, biarkan dulu di otak kita. Dan biasanya kalau udah 10 menit, itu akan berlalu keinginan kita, akan lupa. Akan lupa, oke? Jadi yang kedua adalah triknya adalah biarkan 10 menit berlalu. Kecuali Pak ada yang 10 menit nggak berlalu nih, masih ada di otak kita. Contohnya keberatan mau ke WC, ya itu lakukan saja. Ya. Paham ya? Yang ketiga adalah trik dari kakak untuk mempertahankan disiplin adalah fokus apa yang kita kerjakan. Fokus apa yang akan kita kerjakan atau yang kita kerjakan. Paham ya? Jadi untuk mempertahankan disiplin, belajar disiplin ada 3. Yang pertama, memikirkan jangka. Yang kedua, 10 menit biarkan berlalu. Yang ketiga, fokus apa yang dikerjakan. Itu disiplin. Lalu yang kedua adalah bertanggung jawab sesuai dengan tema. Bertanggung jawab. Sampai mana tadi? Sampai sini, jangan dipakai. Mana sana dong? Makan api, apinya kesurupan. Makan api, apinya kesurupan. Potong bebek lagi. 3, 2, 1. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Orang bisa dansa, dansa 4 kali. Orang ke kiri, orang ke kanan. La 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 la. Versi Novi apa bertanggung jawab? Ada yang membantu? Ada yang membantu? Iya, boleh silakan. Apa yang dikatakan Restia maju? Apa yang dikatakan harus dilakukan? Apa yang akan Novi katakan? Oke, tepuk tangan untuk Novi ya, sudah ke depan.
Oke, kakak setuju apa yang disampaikan oleh siapa? Siapa namanya? Andin. Andin? Apa yang kita katakan maka harus kita lakukan. Oke, setuju ya? Lalu yang ketiga adalah berakhlakul karimah. Nah, adik-adik, implementasi berakhlakul karimah, kakak pingin adik-adik nanti setelah kegiatan LKS melakukan 5S. Yang pertama, senyum. Coba kakak pingin lihat senyum adik-adik yang simetris. Mana yang pegang HP kakak tadi, yang Putri? Video di sini muter ya. Adik-adik senyum simetris, setuju ya? Anak paskibra kemana? Atau Iya. senyum simetris? Oh, mati ya? Anak paskibra selalu tersenyum. Ini bisa. Ini lama. Materi. Untuk berakhlakul karimah, silakan implementasikan 5S. Ininya Pak. Neng, senyum Neng, senyum. Senyumnya simetris. Oke, terus adik-adik setelah ini harus terus tersenyum karena senyuman adalah merupakan ibadah. Sup, senyum dong, Sup. Nah. Oke. Yang kedua apa? Salam. Kakak tadi, nih, contoh saja ya. Senior kalian, tatkala kakak lagi minum kopi, senior kalian kan lewat di depan kakak. Mereka yang pertama tersenyum, yang kedua salam. Maaf kak, lewat. Assalamualaikum. Dan tersenyum. Bisa dik ya? Oke. Untuk berakhlakul karimah atau memiliki akhlak mulia, yang pertama adalah senyum. Kedua, salam. Yang ketiga adalah sapa. Adik-adik harus rajin menyapa. Kalau ketemu dengan bapak ibu guru, sapa. Jangan sampai adik-adik ketemu lamun. Yang keempat adalah santun. Oke, kelima sama. Santun yang keempat. Kelima adalah sopan. Paham ya? Sekali lagi, sebagai siswa yang memiliki akhlak mulia, implementasinya adalah 5S. Pertama, senyum. Senyum. Kakak belum melihat adik-adik tersenyum. Sup, senyum, Sup. Nah, senyum yang simetris. Coba. Nah, bisa. Coba senyum. Senyum. Manis ya? Manis ya? Kok tahu bapaknya dari mana? Kacau. Lalu yang kedua adalah salam. Coba kalau kakak. Assalamualaikum. Selamat sore. Sampurasun. Mereka. Oke. Senyum, tetap senyum, tetap senyum. Tetap senyum. Yang kedua, sapa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sambil tersenyum. Dan alhamdulillah baik. Jangan. Sambil paham ya Dik ya? Nah, adik-adik yang kakak harapkan, suatu saat adik-adik adalah generasi pengganti kakak. Siapa tahu adik-adik ini suatu saat akan menjadi pemimpin dewan di Bandung Barat, atau bahkan pemimpin daerah di Kabupaten Bandung Barat, atau bahkan pemimpin dewan di provinsi, atau bahkan pemimpin dewan di Indonesia, di nasional. Bahkan siapa tahu
di SMK BBU ini ada yang menjadi wakil atau presiden Republik Indonesia. Siapa tahu. Syarat yang pertama adalah adik, pertama harus disiplin. Oke. Yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga adalah berakhlakul karimah. Kalau suatu saat adik menjadi pemimpin, ya, yang pertama adik-adik harus mampu memimpin diri sendiri. Kakak lihat tadi sholat, ya. Suatu saat nanti di sekolah adik-adik nggak usah disuruh. Ya, kalau jadi seksi kebersihan nggak usah disuruh adik bersihin, nggak usah, langsung ya, melaksanakan kebersihan. Memimpin diri sendiri paling sulit nih, ya. Lalu yang kedua adalah memimpin orang lain, bukan orang tua, memimpin orang lain. Nah, agar orang lain memilih kita sebagai pemimpin, pasti nanti ada pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua Exco Pramuka, PMR, dan sebagainya. Syarat yang pertama adik-adik adalah harus mencerminkan orang yang disiplin. Yang kedua adalah jujur nih. Bisa jujur? Apa itu jujur? Menyampaikan apa adanya. Entong hoax, entong memberitakan berita bohong. Ya, jujur saja. Yang kedua amanah. Ya. Kemudian dapat dipercaya. Tapi Dik, kalau kalian menjadi pemimpin untuk orang lain sungguh berat kalau tidak dilatih dari sekarang. Karena tadi apa yang kakak sampaikan, pemimpin itu adalah kita dan pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Paham Dik ya? Oke. Jadi kesimpulan pertemuan kali ini, apa itu disiplin, apa itu tanggung jawab, apa itu berakhlakul karimah. Ada yang bisa menyimpulkan? Yudi. Boleh. Coba. Ayo. Latihan dasar kepemimpinan harus saya, Kak. Itu dong. Septian mana Septian teh?